Bapak Ibu, kami harapkan bisa jadi pionir di satuan pendidikan masing-masing untuk bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru untuk memanfaatkan rapor pendidikan, terutama dalam perencanaan dan penganggaran. Lalu kami juga berharap Bapak Ibu nanti bisa mengerti cara menganalisis rapor pendidikan dengan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi, yang kami dijelaskan secara komprehensif juga, sehingga bisa tercapai secara masif implementasi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Kesan-kesan saya ketika saya mengikuti pelatihan ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan, tambahan ilmu pengetahuan, utamanya dalam yang pertama, cara membaca rapor. Kemudian yang kedua adalah cara memanfaatkan rapornya untuk menyusun program-program atau kegiatan yang kita butuhkan di sekolah, yang kemudian kita aplikasikan atau kita breakdown ke dalam ARKAS yang kita selalu susun setiap tahunnya. Nah, dari sana kita bisa membuat lebih mudah ataupun merencanakan lebih rinci hal-hal apa saja yang kita butuhkan atau yang perlu kita programkan dalam pengembangan sekolah kita. Nah, untuk masukannya yang berikutnya mungkin kegiatan semacam ini perlu kita sering lakukan karena pasti akan sering ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah kita atau perkembangan-perkembangan lain yang perlu kita ikuti sehingga kita bisa menyesuaikan apa yang akan kita lakukan untuk sekolah kita. Saya merasa sangat terbantu sekali dengan kegiatan ini. Yang awalnya saya tidak paham, sekarang saya sudah menjadi paham. Penjelasannya sangat komprehensif, sangat menyeluruh. Mulai dari kami memang betul-betul dituntun untuk bisa melakukan perencanaan berbasis data. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa melaksanakan dan bisa menerjemahkan dan bisa membuat perencanaan yang berbasis data sesuai dengan yang diharapkan. Kedepan saya akan melakukan diseminasi atau melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar saya, yang berada di lingkungan kerja saya, yang nantinya harapannya bahwa semua sekolah yang ada di sekitar saya itu akan melakukan perencanaan berbasis data seperti apa yang sudah saya dapatkan pada hari ini. Yang saya dapatkan dari pagi hari hingga sore hari ini adalah tentang pengerjaan RKT dan RKAS itu sangat baik. Dan saya sungguh mendapatkan ilmu yang memberikan ke instansi saya menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya beruntung sekali dapat mengikuti acara pendampingan PBD, yaitu perencanaan berbasis data. Saya bersyukur bisa mengikuti acara ini, banyak sekali pembelajaran yang saya peroleh, banyak sekali materi ilmu yang saya peroleh terkait dengan perencanaan berbasis data, tentang rapor pendidikan, menganalisis rapor pendidikan, mengidentifikasi masalah, kemudian saya bisa membenahi apa yang perlu dibenahi dari rapor pendidikan sekolah kami. Saya bisa mulai menyusun rencana kerja tahunan, bisa kita terapkan mulai tahun depan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan bagi sekolah saya. Setelah mengikuti acara ini, saya akan mulai men-share atau berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah,
dengan komunitas belajar. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di MGMP IPA di Jember wilayah Barat. Saya akan berusaha berbagi praktik baik, menyampaikan apa yang saya peroleh hari ini, materi terkait PBD, terkait rapot pendidikan, terkait menganalisis rapot pendidikan dan penyusunan RTL dan juga penyusunan RKAS yang sesuai dengan rapot pendidikan. Terima kasih untuk Direktorat SMP yang sudah mengadakan kegiatan hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya dan juga sekolah saya. Semoga acara ini tetap berlangsung di lain waktu dengan tema yang menarik lainnya dan bermanfaat. Hari ini saya melakukan kegiatan pendampingan pemanfaatan rapot pendidikan berbasis data di Hotel Aston. Saya bahagia sekali mengikuti kegiatan ini karena banyak hal yang saya temui. Karena ternyata dari satu platform rapot pendidikan kita bisa mengetahui seperti apakah pendidikan yang sudah kita ajarkan di sekolah. Mulai dari kemampuan dari anak-anak, kemampuan dari gurunya, dan lain-lain. Hari ini saya mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana cara kita mengintegrasikan pendanaan yang ada di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan rapot yang sudah ada di rapot pendidikan. Harapan saya ke depan dengan adanya platform ini, kita tidak usah bertanya kemana-mana, hanya dengan mengakses satu platform kita bisa mengetahui kondisi sekolah kita, bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana cara gurunya mengajar, kemudian outputnya untuk anak-anak seperti apa, semuanya bisa terlihat di satu rapot pendidikan sekolah. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa di mana kami juga di BPMP ikut merasakan manfaat karena ini memang satu visi dengan direktorat. Kami ingin mengajak satuan pendidikan untuk bisa memahami terkait pemanfaatan rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data. Bagaimana satuan pendidikan itu bisa menyusun RKT maupun RKS yang sudah berbasis data. Melalui data apa? Melalui data rapot pendidikan. Dengan teknik perencanaan berbasis data. Di dalam perencanaan berbasis data ini kita mengenal ada IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Jadi kita ingin penyusunan RKT oleh satuan lembaga itu, teman-teman satuan pendidikan bisa memetakan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah, kemudian melakukan refleksi, mencari akar masalah dari masalah yang ada tersebut di sekolah tersebut, kemudian melakukan kegiatan. Dengan modal teknik PBD ini diharapkan penyusunan RKT dan RKS akan lebih sangat bermanfaat dan fokus untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Adapun kendala yang secara pribadi saya hadapi, memang rata-rata peserta yang diundang saat ini mewakili lembaga satuan pendidikan, memang kebanyakan banyak yang belum memahami apa itu rapot pendidikan serta pemanfaatannya, apalagi terkait dengan PBD-nya. Jadi masih banyak juga yang masih belum bisa explore. Rata-rata itu teman-teman di satuan pendidikan hanya login platformnya, kemudian download unduhan file Excel-nya, file rapot pendidikannya. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan ini dibantu teman-teman Direktorat SMP, kami berharap teman-teman yang mewakili kegiatan pada hari ini itu bisa memviralkan atau mendesiminasikan pemanfaatan rapot pendidikan dengan PBD-nya ini ke minimal satu ke rekan-rekan guru di internal sekolah. Kemudian kalau memungkinkan, ayo kita viralkan di luar sekolah. Melalui apa? Melalui organisasi-organisasi yang ada di lingkungan guru. Misalkan kalau guru melalui forum MGMP, kalau misalkan melalui kepala sekolah bisa melalui forum MKKS. Pada akhirnya tahun depan semua satuan pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Kabupaten Jember, semuanya sudah memanfaatkan rapot pendidikan dan semuanya sudah menyusun RKT dan RKKS-nya berdasarkan rapot pendidikan.